Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru terkait UMKM kuliner. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gibran Sabit Putra Widodo dengan NIM akhir 239, kemudian ada Bernardinus Realino Audi dengan NIM akhir 241, kemudian ada Ratu Rania Daramantasya dengan NIM akhir 265, dan yang terakhir ada Eligiva Kuritia dengan NIM akhir 256. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu pertama ada pengertian kewirausahaan, kemudian ada bisnis kecil, memulai dan mengoperasikan bisnis kecil, ke faktor keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil, pemilikan usaha non perusahaan, dan yang terakhir analisis bisnis UMKM kuliner. Baik, pendahuluan. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil atau KUKM, tahun 2018, jumlah pelaku UMKM adalah 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku ekonomi di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebesar 117 juta tenaga kerja, mewakili 97% dari daya serap usaha. Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB adalah 61,1% dengan 38,9%, sisanya berasal dari pelaku ekonomi besar, menyumbang 5.550 atau hanya 0,01% dari jumlah pelaku ekonomi. Nah, berikutnya apa sih kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Wirausaha merupakan bentuk penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Menurut Geoffrey G. Meredith, wirausaha adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis, serta mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkannya dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Bisnis kecil. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, UKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut M. Tohar, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berukuran kecil dan mencapai kekayaan bersih menurut undang-undang atau omset tahunan. Menurut M. Kuartono, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang kekayaan bersihnya paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk penggunaan bisnis, atau perusahaan milik warga negara Indonesia dengan omset tahunan tidak melebihi 1 miliar rupiah. Memulai dan mengoperasikan bisnis kecil. Yang pertama, menyusun rencana bisnis, menetapkan tujuan dan sasaran, dan yang terakhir, peramalan penjualan atau forecasting. Faktor keberhasilan bisnis kecil. Yang pertama, kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Pemilik bisnis harus fokus, konsisten, dan berkomitmen, juga pantang menyerah dalam mengelola bisnis kecil agar terus berkembang. Yang kedua, kompetensi manajerial. Pemilik bisnis kecil tidak hanya dituntut untuk terampil dalam mengelola bisnis, tetapi juga harus memiliki banyak koneksi agar dapat berkolaborasi, sehingga suatu bisnis baru dapat memiliki lebih banyak keahlian. Yang ketiga, permintaan pasar atas produk atau jasa yang disediakan.
Dilihat dari seberapa bisa para pemilik bisnis memanfaatkan peluang yang ada, karena dari situlah sangat berkemungkinan suatu bisnis kecil menjadi sukses. Selanjutnya ada faktor kegagalan bisnis kecil. Yang pertama, sistem kontrol yang lemah. Dalam hal ini, suatu perusahaan menganalisis suatu ancaman yang berpotensi menggagalkan bisnis. Jadi, jika kita tidak mencegah terjadinya masalah, bisnis tidak akan bertahan lama. Yang kedua, pengelolaan yang tidak kompeten. Suatu bisnis kecil hanya membutuhkan sedikit karyawan. Namun, apabila seorang pemilik bisnis kurang bisa mengelola karyawan lain dengan sukses, maka bisnis tersebut berpotensi gagal. Pemilik bisnis harus terampil juga dalam mengelola aspek-aspek tertentu dari bisnis, seperti keuangan, perekrutan, dan pemasaran. Yang ketiga, kesalahan pemasaran. Pemilik bisnis seringkali meremehkan biaya pemasaran awal. Akibatnya, pembiayaan modal dari departemen bisnis lain sulit didapatkan untuk menutupi kerugian. Kepemilikan usaha non-perusahaan. Usaha perseorangan dimiliki oleh suatu orang dan bertanggung jawab atas semua hutangnya. Kelebihan. Yang pertama, bebas dalam membuat keputusan, kerahasiaan data terjamin, lebih mudah didirikan dan dikelola. Kekurangannya, yang pertama, tanggung jawab tak terbatas, yaitu pemilik harus membayar seluruh hutangnya sendiri. Yang kedua, modal relatif terbatas dan sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Yang ketiga, apabila pemilik meninggal atau membubarkan usahanya, bisnis terhenti. Kepemilikan usaha non-perusahaan, persekutuan umum, CV, dan firma. Bentuk usaha perseorangan tetapi dengan beberapa pemilik yang bersekutu. Kelebihannya yang pertama, mudah dalam pencarian kredit. Yang kedua, modal relatif lebih besar. Yang ketiga, kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangannya yang pertama, kewajiban tak terbatas. Yang kedua, keuntungan dibagi antar anggota. Yang ketiga, kurang memiliki kontinuitas dan peralihan kepemilikan cukup rumit. UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Struktur organisasi UMKM kuliner. Contoh struktur organisasi usaha kecil. Yang paling atas ada personalia, manajer operasional, media sosial. Menurut P.N. Howard dan M.R. Parks tahun 2012, media sosial adalah media yang terdiri atas 3 bagian, yaitu infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian, yang memproduksi dan mengonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Sekarang saya akan menjelaskan UMKM kuliner yang berkembang karena media sosial. Jadi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari 2020 sampai 2022 tuh menuntut perusahaan-perusahaan terutama UMKM itu berevolusi lah ya, menggunakan teknologi kayak e-commerce, media sosial. Nah, kita ada 3 contoh, salah satunya ini adalah MyBerry Farm. MyBerry Farm adalah UMKM kuliner yang ada di daerah Ciwidey, Jawa Barat yang menjual stroberi. MyBerry Farm sekarang mempromosikan produknya dengan memanfaatkan digital marketing melalui media sosial, di mana produknya dapat dipesan secara online
dengan mudah melalui Instagram, aplikasi chat WhatsApp, maupun platform marketplace jajanan Nusantara seperti Paxel Market. Saat ini, strawberry lokal premium dengan berbagai grade ini bisa menghasilkan orderan sebanyak 50-100 kg setiap 2 harinya. Yang kedua adalah ada Garang Asem RM Kondangawi. Garang Asem RM Kondangawi yang berdiri sejak 1981, selain memiliki toko offline, mereka juga menawarkan produknya secara online. Hal ini disebabkan oleh populernya produk yang ditawarkan, bahkan sampai menarik pelanggan dari luar kota. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa rumah makan kondang beradaptasi dengan tren atau perkembangan zaman agar produknya bisa dipasarkan secara luas. Tren di mana internet sudah melekat pada kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada si menu tahu bakso. Ini juga UMKM kuliner yang asalnya di Ngawi. Si menu tahu bakso ini berdiri pada tahun 2017. Jadi ini UMKM ini juga promosinya dari Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Jadi dampak dari promosi tersebut membuat si menu tahu bakso mendapatkan banyak sekali pesanan dari luar kota. Pada hasil survei yang dilakukan Populix, menunjukkan bahwa Gen Z rata-rata mengakses internet untuk bermain media sosial sebanyak 83,8%, membeli produk online sebanyak 58,7%, hingga mencari informasi produk atau layanan yang sebesar 50,1%. Dari data tersebut dapat menjadi peluang bagi UMKM kuliner yang menjalankan bisnisnya secara online. Jadi saya juga akan menjelaskan hubungan antara UMKM digital dan warganet. Era digitalisasi tidak bisa lepas dari masyarakat internet, terutama di media sosial. Hal ini dikarenakan para warganet inilah yang akan menentukan keberhasilan sebuah produk dan jasa akan menjadi perhatian publik. Dalam pengembangan UMKM berbasis digital, para pelaku UMKM harus dapat bersinergi dengan warganet dengan menampilkan konten-konten yang menarik. Jadi misalkan kayak promosi di TikTok dan lain-lainnya. Melalui ini, UMKM dapat secara otomatis menarik perhatian mereka untuk bisa menyebarkan produk. Yang terakhir adalah UMKM harus bisa bekerja sama dengan para warganet, terutama Gen Z untuk bisa ikut mempromosikan produk dan jasa UMKM. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan testimoni kepada produk UMKM tersebut melalui media sosial masing-masing. Artinya, dengan semakin banyak melibatkan warganet untuk memberikan testimoni, akan semakin besar peluang bahwa produk dari UMKM digital tersebut diterima oleh para konsumen di Indonesia. Sebab tanpa sinergisitas antara UMKM dan warganet, akan sulit pelaku usaha UMKM untuk bisa menawarkan produknya dengan cepat di media sosial. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini adalah pandemi COVID-19 telah membuat UMKM mengalami penurunan. Jadi sampai ada yang harus tutup usahanya. Ini tuh karena perubahan kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Jadi social distancing dan menganjurkan masyarakat untuk tidak keluar rumah tuh jadi berpengaruh ya pada UMKM yang masih tradisional. Makanya dalam konteks ekonomi Indonesia, pandemi COVID-19 akhirnya dapat mendorong terciptanya ekosistem baru yaitu kewirausahaan digital. Dengan kata lain, ekosistem ini telah mendorong para pelaku UMKM untuk mulai bertransformasi ke ranah digital. Meski begitu, selama ini pemerintah telah berupaya mendorong program digitalisasi pada UMKM di Indonesia. Hal itu dapat dilacak dari adaptasi para pelaku UMKM untuk menggunakan marketplace dan media sosial dalam pemasaran digital. Jadi intinya udah banyak lah ya sekarang platform-platform untuk e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, Blibli. Bahkan sekarang Indomaret udah buka gerai-gerai buat UMKM ya. Jadi kesekian dari kesimpulannya. Baik, sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.